Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Apriansyah dari Fakultas Biologi Universitas Nasional. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses pembuatan yogurt. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Bioindustri. Yogurt merupakan minuman hasil olahan dari fermentasi susu. Seperti yang kita ketahui, fermentasi susu adalah suatu olahan susu yang melibatkan aktivitas mikroorganisme di dalamnya. Fermentasi susu ini fermentasi susu ini ditujukan untuk memperpanjang daya simpan. Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui, yogurt merupakan minuman yang kaya akan rasa dan memiliki masa simpan yang sangat panjang. Terdapat dua mikroorganisme bakteri yang membantu dalam proses fermentasi susu pada yogurt. Yang pertama adalah Lactobacillus bulgaricus, yang kedua adalah Streptococcus thermophilus. Berikutnya adalah proses pembuatan yogurt. Sebelum kita masuk ke proses pembuatan yogurt, sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan yogurt ini. Yang pertama itu adalah ada bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat merupakan bakteri yang umumnya digunakan pada fermentasi susu. Biasanya pada fermentasi susu itu digunakan bakteri dalam genus Streptococcus dan Lactobacillus. Yang kedua, susu. Bahan baku susu dalam proses pembuatan yogurt itu bisa susu penuh, susu skim, atau susu rendah lemak. Yang ketiga ada sukrosa. Sumber gula yang dipakai pada proses fermentasi susu itu ada 3 macam, yaitu sukrosa, laktosa, dan fruktosa. Namun, yang umumnya digunakan pada yogurt itu adalah sukrosa. Berikutnya adalah proses pembuatan yogurt. Terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan yogurt. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan yogurt. Yang pertama itu proses perebusan. Pada tahap ini, susu sebanyak 1 liter dituangkan ke dalam panci, lalu dipanaskan selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, ditambahkan 100 gram susu skim dan 100 gram gula halus, lalu diaduk dan ditunggu hingga mendidih. Tahapan yang kedua adalah pendinginan. Setelah proses perebusan selesai, susu kemudian dihomogenisasi dan didinginkan hingga suhunya mencapai 45 derajat. Pada proses pendinginan ini, ditambahkan larutan esen sebanyak 7 ml dan ditambahkan pewarna. Tahapan yang ketiga adalah penginokulasian. Pada tahap ini, bakteri starter mulai dipersiapkan. Bakteri starter ini meliputi Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri ini disiapkan masing-masing 30 ml. Kemudian, susu yang sebelumnya pada proses pendinginan, yaitu susu pada suhu 45 derajat, ini diinokulasikan dengan bakteri starter tersebut. Pada proses penginokulasian ini, susu dan bakteri starter harus dilakukan secara merata dan dilakukan secara bersih agar tidak tercemar oleh bakteri lain. Yang keempat adalah tahap pemeraman. Pada tahap ini, suhu yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan yogurt adalah berada pada suhu 45 derajat Celcius. Pada tahapan ini, jika yogurt sudah menggumpal, terdapat 2 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mencicipnya langsung menggunakan sendok, atau yang kedua adalah mengaduk gumpalan tersebut hingga pecah, lalu menjadi cairan kental yang merata. Tahapan yang terakhir, yang kelima, adalah tahapan pasteurisasi. Tahapan ini bertujuan untuk memperpanjang masa simpan dari yogurt. Cara dari pasteurisasi ini adalah dengan menyiapkan dandang yang berisi air. Kemudian air tersebut dipanaskan sampai suhunya mencapai 70 derajat Celcius. Kemudian yogurt dimasukkan ke dalam dandang tersebut dan didiamkan selama 15 menit. Setelah tahapan pasteurisasi selesai, yogurt telah siap untuk dikonsumsi dan yogurt sudah dapat disimpan selama 2 minggu. Sekarang kita menjadi tahu bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan yogurt dan tahapan-tahapan apa saja yang terjadi selama proses pembuatan yogurt.
Berikut akan saya tampilkan sedikit kesimpulan terkait bahan dan proses pembuatan yogurt. Seperti yang kita lihat, saya membagi proses ini menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Untuk inputnya sendiri adalah bahan-bahan apa saja yang dimasukkan ke dalam proses. Yang pertama ada bakteri asam laktat, ada sukrosa, dan ada susu. Untuk prosesnya yaitu ada perebusan, pendinginan, dan fermentasi. Untuk fermentasi sendiri ini saya masukkan pemeraman, penginokulasian, dan pasteurisasi. Dan untuk outputnya sendiri adalah ya tentunya lah hasil yang sudah jadi, yaitu yogurt. Sekian video penjelasan dari saya tentang proses pembuatan yogurt. Kurang lebihnya mohon maaf apabila selama pembuatan video terdapat kesalahan, baik itu dari pengucapan, dari materi, ataupun dari yang lainnya. Karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran, jadi mohon untuk dimaklumkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.